selamat datang di rumah Justisia, Kang. Selamat datang Sam Irfan. Wis protokol kesehatan, wis swab juga, wis resik dan kita pakai headphone-nya. Enggak apa-apa maskernya dicopot. Ya sudah, biar ngomongnya kita sudah jelas protokol kesehatan. Siap. Oke. Salam Malang bahagia. Alhamdulillah. Malang masih sehat, Kang? Sehat. Gimana, Kang? Kegiatan pasca PPKM ini, yo? Kalau kita bicara pasca, ini kayaknya masih berjalan ya, belum selesai. Untuk kegiatannya Kang KMDW. Kalau kegiatan ya sibuk apa? masih tetap dalam progres pelayanan pada masyarakat, dalam profesi, dimanapun kita harus berjuang untuk masyarakat. Siap. Sebatas dimana kita bisa menyampaikan kepada pemegang kebijakan, kan seperti itu. Masih tetap membela rakyat, Kang. Harus, dan itu selalu. Sehat, Kang, ya tapi. Alhamdulillah sehat, masih terjaga. Keluarga sehat semua, Kang. Alhamdulillah sehat. Teman-teman sampaikan salam saya, Kang. Siap. Alhamdulillah, Kang, sudah datang ke rumah Justisia juga. Aku pengen ngobrol sedikit sih, Kang, terkait ini kan KTN 17 Agustus juga. Ya. Indonesia merdeka, bahkan kita perlulah bicara tentang Indonesia. Malang sendiri lah, Kang. Merdeka menurut Kang Baim, Malang ini seperti apa? Malang ini begini, kemerdekaan dalam artian selama perjuangan yang kemarin-kemarin pahlawan itu sangat kita apresiasi. Kemerdekaan yang sekarang ini adalah kemerdekaan berkarya, berpikir, menyampaikan pendapat. Cuman Malang, kalau kita ngomong Malang ini kan ya karakteristik masyarakat Malang ini kan dikatakan gampang ya gampang, angel ya angel, jadi kan gitu. Jadi kebijakan yang sangat bisa dikategorikan mengekang atau membatasi itu biasanya malah dibantah atau diberontak sedikit kecil lah seperti itu. Cuman kalau kita ngomong ditarik ulur, mungkin ya dikei wawasan lah area Malang, pasti bisa menerima. Nah teman-teman yang sekarang ini berjuang dalam profesinya pedagang, DKL atau apa itu sering berkeluh kesah dengan pembatasan waktu. Ya ini kita nggak bisa menentang ya tentang kebijakan itu. Cuman kan harus paling tidak memahami bahwa teman-teman ini membutuhkan sesuatu untuk kehidupannya. Orang melakukan tindakan usaha ini kan sudah harus diapresiasi. Ya betul. Nah, cuman dalam masa-masa yang sekarang ini seringkali mereka baru buka jam sekian harus tutup, ya namanya situasi ya. Cuman apa solusinya tetap harus dipikirkan, nggak sebatas dilarang dan dilarang. Nah teman-teman semuanya ini sudah banyak mengeluh, sampai kapan mas, Kang, Mas, Sam. Nah ini kan bahasa-bahasa yang seringkali kita dengar di lapangan. Nah inilah yang kita harus evaluasi. Syukur-syukurlah pengambil kebijakan, pejabat-pejabat di Kota Malang ini bisa sedikit memberikan ruang-ruang gerak kepada rekan-rekan pedagang, ya usaha-usaha yang lain lah yang notabene di dunia embongan. Secara mandiri ya usaha. Ini kan usaha berjuang memenuhi kebutuhannya. Ini kan wajar dan wajib kita apresiasi. Nggak semata-mata mengandalkan kerja harus di perusahaan, kerja harus di kantoran, kerja harus jadi ASN mungkin. Tapi orang yang wira swasta, khususnya menengah ke bawah, ini harus diapresiasi betul. Karena mereka ini berjuang tanpa mengandalkan orang lain ibaratnya. Ya kalau mengandalkan orang lain kan sebatas pedagang dan konsumen atau apa yang dilakukan dengan relasi yang bagaimana. Nah ini yang harus diapresiasi betul seharusnya. Untuk pemerintah sendiri kan? Ya, paling enggak ya pengambil kebijakan ya ojo dianggap musuh lah. Jangan dianggap lawan mereka-mereka ini atau orang yang mengganggu atau yang menentang kebijakan, tidak. Saya rasa mereka-mereka ini tidak menentang. Cuman mereka memperjuangkan apa yang harus dilakukan untuk minimal keluarganya, kan seperti itu. Ini kalau kita ngomong tentang yang situasi sekarang ya. PPKM atau apa, tanpa mengurangi protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran COVID. Kan kalau itu ngomong COVID, terus ngomong hal-hal yang lain terkait itu kembali kepada anggaplah masyarakat ini adalah sahabat atau paling enggak orang yang biasa diajak saling tukar pendapat. Jangan memutuskan pendapat dari mereka-mereka yang di bawah. Dengar, saya berharap
ya wakil rakyat atau pemimpin daerah ini juga memikirkan atau menerima masukan-masukan itu, sehingga nanti mengambil keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan tidak merugikan. Itu aja sebenarnya. Tapi dalam segi konten yang saat ini Kang, yang Malang sendiri kan wakil rakyat juga belum bersuara apa-apa terkait kebijakan dari pemerintah untuk semua aturan yang sudah harus dipenuhi rakyat. Solusinya seperti apa dari Samin sendiri Kang? Kalau kita ngomong tentang wakil rakyat, anggota dewan ya, ini kan yang mewakili suara-suara rakyat, harusnya memang sebagai penyeimbang, tidak sebagai mengikuti alur pemerintahan. Karena inilah fungsi masyarakat terwakili oleh beliau-beliau yang ada di fungsi rakyat. Nah, ini kan mewakili rakyat. Jadi mengeluarkan aturan, mengeluarkan undang-undang, pemerintah sebagai pelaksana di lapang ini harus balance, tidak hanya mengikuti. Kan sebetulnya ya ini kita belum bisa judgement ibaratnya. Mungkin beliau-beliau masih menggodok seperti apa yang terbaik. Ya kita positive thinking dulu, cuman tidak mengeluarkan statement atau sementara ini dikategorikan masih diam. Ini yang harus kita dorong. Dorong dalam artian apa yang dikeluhkan masyarakat, apa yang menjadi problem di lapangan. Ini harus berani ngambil, sampaikan kepada pengambil kebijakan. Masyarakat seperti ini, evaluasi monggo. Saya rasa masyarakat itu sekarang ini nggak bodoh-bodoh juga. Iya benar. Kan gitu. Karena tahu gitu. Media sosial juga sangat ya membantu penyampaian aspirasi masyarakat. Nah, ini akomodir. Jangan mengikuti instruksi dan instruksi. Malang mungkin tidak sama dengan kota yang lain. Yang bagaimanapun kita punya hal yang harus kita jaga, hal yang kita bangun dan begitu. Libatkan masyarakat ini untuk saat mengambil keputusan. Seperti ini nggak boleh begini, boleh begini atau bagaimana. Kebijakan-kebijakan yang memperingatkan rakyat lah, betul. Masyarakat juga. Nah, karena sementara ini kan banyak kebijakan yang dianggap ya merugikan atau mengekang. Nah, akhirnya otomatis merugi. Masyarakat yang merasa dirugikan. Mau bangkit seperti apa nantinya? Nah, kita sekarang ini harus bangkit, apalagi menuju ke Indonesia merdeka. Kan kita harus bangkit. Merdeka sing koyo opo. Saya sendiri berharap begini. Bahagia ya, dalam artian bahagia itu dalam kondisi yang sulit seperti ini, kita harus berpikir positif, membahagiakan hati kita. Ini imun. Ini kan salah satu imun selain vaksin. Imun menguatkan bahwa kita harus bahagia itu di situ. Apa kok menjadi bahagia? Ya saat kita bekerja dengan tenang, nyaman, kebutuhan tercukupi, apa yang akan kita pikirkan ke depan pasca Covid nanti. Ini kan butuh ketenangan, butuh berpikir hal-hal yang jernih dan bahagia. Nah sekarang ditakuti dengan ini, ini kan menjadi momok paranoid. Engkau aku ini diseremi, engkau aku ini ditangkap. Ini kan membuat bayang-bayang yang menakutkan. Benar. Gimana cara kita membuat, anggaplah Malang bahagia, menuju Jawa Timur bahagia, Indonesia bahagia. Wih, saya rasa ya ini nggak sekedar kita harus bicara seperti ini, prakteknya seperti apa? Ya janganlah masyarakat ini ditakut-takuti oleh aturan-aturan tadi. Itu yang harusnya dikaji. Kebijakan yang sudah diterapkan tadi. Vaksin dijalankan, monggo, karena itu juga mengatasi pandemi ya. Kita harus mengurangi penyebaran. Tapi bahagia ini juga penting. Divaksin, diobati, tapi paranoid mau bekerja begini dibatasi. Iya benar. Gitu loh. Ini akan menurunkan imun pikiran, imun otak namanya. Karena kan rakyat sekarang ya, masyarakat sekarang Kang Mbak Em ya. Kita bicara terkait masyarakat saat ini sudah divaksin tapi banyak yang meninggal. Itu kan juga menjadi momok. Ya ini kan ini juga ranah nanti rekan-rekan media kan harus berperan aktif supaya tidak terjadi pemberitaan yang
simpang siur. Edukasi masyarakat ini harus tepat sasarannya. Cuman ya itu tadi, penanganan yang sudah sangat sibuk ya mungkin dari pihak-pihak nakes, overloadnya rumah sakit. Nah, kembali ke masyarakat sekarang. Jaga diri, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan sambil melakukan aktivitas-aktivitasnya yang normal. Nah, disitulah kesadaran yang harus ditumbuhkan. Kebutuhan di rumah tercukupi, otomatis bahagia. Tidak harus ditambahi dengan pemikiran-pemikiran bekerja sulit, mendapatkan penghasilan susah, untuk kebutuhan di rumah sulit. Nah, ini kan menjadi psikologis mereka, masyarakat ini turun. Bertahan hidupnya seperti apa? Sementara pemerintah belum memberikan solusi. Bahasanya garis survivalnya ini harus bagaimana kan? Nah, ini yang harus disupport oleh benar-benar pemerintah. Pejabat-pejabat yang memimpin daerah. Nah, saya pengen tanya nih kan, terkait kalau kita sudah vaksin atau mungkin belum vaksin, dipersulit untuk kebijakan dipersulit untuk menyurat lah dalam pemerintahan semuanya, itu setuju nggak Kang terkait adanya seperti itu? Tidak setuju. Tidak setuju kan? Ya, ini pendapat ya. Jangan dianggap saya menentang. Vaksinasi untuk kebutuhan kesehatan perlu. Tapi kalau untuk dipaksakan tentang administrasi, persyaratan, saya rasa ini kan arah ke pemaksaan. Ya, makanya edukasi dulu masyarakat yang baik, betul. Supaya bisa menerima vaksinasi. Efeknya nanti bagaimana, yang selama ini masyarakat juga mari divaksin loro mati, loro tambah sekarat, kan rasanya kan ini menjadi momok. Nah, informasi-informasi yang berkembang di masyarakat ini bisa ditanggal dengan edukasi yang tepat sasaran.